Terima kasih. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Pada pagi ini saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Komisaris Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit harian Bisnis Indonesia. Saya lihat tadi sudah bersama kita Bapak Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi, Pak. Lalu ada juga Bapak Subronto Laras. Selamat pagi, Pak Bronto. Lalu ada Pak Budiarsa. Terima kasih, selamat pagi Pak Budiarsa. Saya juga ingin menyapa Ibu Dorotea Samola. Selamat pagi Bu Dorotea. Tak lupa juga sudah hadir bersama kita direksi dari Bisnis Indonesia, ada Presiden Direktur Bisnis Indonesia Ibu Lulu Trianto. Selamat pagi Bu Lulu. Lalu ada Bapak Heri Trianto. Selamat pagi Pak Heri. Bapak Arif Budi Susilo. Selamat pagi Pak Arif. Serta Bapak Camdan Purwoko. Tak lupa Ibu Bapak sekalian, peserta seminar, saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas antusiasme yang tinggi dan atensi yang tinggi untuk mengikuti virtual event kami hari ini, Bisnis Indonesia Business Challenge 2020. Saya Fahmi Ahmad akan membantu sesi diskusi pertama pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, tadi kita bersama telah menyaksikan keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, dan sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk mengisi polling yang telah kami buat, tampil di layar Ibu Bapak sekalian untuk memilih jawaban pertanyaan yang kami susun. Dan untuk pertanyaan pertama, setiap sesi nanti akan ada polling yang Bapak Ibu bisa isi. Untuk pertanyaan pertama adalah berapa lama menurut Ibu Bapak ekonomi kita akan kembali pulih pada tahun ini? Pilihannya adalah pertama A, 6 bulan, B, lebih dari 6 bulan, C, tahun 2022, atau D, lebih dari 2022. Nah, silakan Anda sekalian untuk memilih, karena ini adalah polling real time, seketika hasilnya akan kita segera sampaikan. Ibu Bapak yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir bersama kita Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang diwakilkan oleh Bapak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Febrio. Selamat pagi Pak Fahmi, apa kabar? Sehat Pak, alhamdulillah. Kita ketemu lagi Pak. Iya nih. Iya. Pak Febrio, kita akan berdiskusi beberapa menit ke depan mengenai kebijakan anggaran dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional Pak. Nah, mungkin kita durasinya kita langsung saja Pak. Jadi saya ingin memulai diskusi pertama dengan pertanyaan, Bapak mungkin bisa menjelaskan kepada kami bagaimana outlook 2020, terutama di Q4, hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun Pak, serta mungkin ekspektasi dan proyeksi di 2021. Silakan Pak Febrio. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Kita melihat memang di 2020 ini bersama-sama kita rasakan ya bagaimana tantangan yang dihadapi oleh seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Pemerintah, Bapak Ibu sekalian, jelas sudah menunjukkan langkah-langkah yang sangat extraordinary. Ini kita sangat lihat bagaimana seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian, menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat performance dari perekonomian kita untuk 2020 ini, walaupun angkanya belum keluar nanti ya, mungkin 2 minggu lagi oleh BPS, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita banding-bandingkan gitu ya, dengan menghadapi tantangan yang sama besarnya, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia relatif akan cukup moderat performance-nya dibandingkan kontraksi-kontraksi yang terjadi di hampir semua negara.
Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan G20, ini Indonesia termasuk dalam negara besar di G20, kita secara PDB nomor 16 di dunia sekarang. Lalu kita bandingkan juga misalnya dengan negara tetangga kita, sesama negara ASEAN misalnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, dari sisi kontraksi perekonomiannya, itu kita proyeksikan dan juga kita ikuti juga proyeksi dari berbagai lembaga seperti IMF, OECD, World Bank. Kita lihat untuk 2020 ini tekanan untuk yang sama dihadapi oleh semua negara di dunia, negara besar seperti G20 melakukan relatif cukup resilient dibandingkan banyak negara G20 lagi, sehingga ini dalam bentuk pengejauhan tahannya itu adalah dalam angka defisit anggaran kita terhadap PDB. Setiap tahun selama bertahun-tahun kita jaga supaya terus disiplin di bawah 3% dari PDB. Dan itu berhasil, bahkan tidak jarang defisit kita itu dalam bertahun-tahun sebelum pandemi ini kita sering juga di bawah 2%. Apa itu artinya? Disiplin fiskal ini kemudian mampu menimbulkan kepercayaan pasar dan sekaligus menumbuhkan stabilitas makroekonomi kita. Karena kalau kita push terlalu jauh untuk defisitnya, kita akan punya risiko dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan juga dalam konteks stabilitas makronya. Nah, disiplin itu Bapak Ibu sekalian, Pak Fahmi, itu menghasilkan dividen yang sangat besar. Kepercayaan pasar dunia, pasar global bagi investor-investor kita yang membeli atau memegang surat utang negara itu menjadi sangat-sangat baik. Nah, itulah kemudian yang membuat rasio utang kita terhadap PDB di akhir tahun 2019 itu tidak sampai 30%. Jadi hampir sedikit di bawah 30%. Sementara negara lain sudah banyak yang di atas 50%. Nah, modal disiplin ini Bapak Ibu sekalian sangat penting. Kita tahu ini besar sekali peranannya bagi stabilitas ekonomi makro kita dan juga kredibilitas manajemen fiskal kita. Nah, tetapi pandemi Bapak Ibu sekalian membutuhkan kita untuk melakukan kebijakan yang sangat extraordinary. Untungnya kita sudah melakukan disiplin itu cukup lama. Sehingga ketika kita harus melebarkan defisit ini di 2020 akibat dari pandemi ini, akibat dari kondisi yang sangat emergency ini, kita bisa melakukannya dengan cukup kuat landasannya. Dari APBN kita. Nah, akan tetapi Pak Fahmi, kita tahu bahwa krisis ini, akibat dari krisis ini di 2020, kita masih akan harus melakukan adjustment secara perlahan-lahan untuk kembali ke disiplin yang 3% itu. Artinya perekonomian kita itu jangan sampai mengalami shock lagi, katakanlah misalnya dari 6%, yang 6,1 realisasi di 2020, lalu kalau tiba-tiba kita ubah lagi menjadi 3%, itu menjadi shock yang negatif bagi perekonomian yang kita tidak mau lakukan itu. Akan tetapi karena pemerintah tetap percaya bahwa disiplin fiskal itu memberikan dampak yang sangat positif bagi stabilitas makro kita, pemerintah komitmen untuk selama 3 tahun, jadi di 2023 nanti defisitnya harus kembali ke bawah 3% lagi. Nah, ini memberikan guidance bagi market, ini memberikan guidance bagi pemegang surat utang negara kita, bahwa pemerintah melakukan extraordinary measure ini di tahun 2020 dan juga di 2021 dan 2022, tapi tetap dengan komitmen 2023 kita harus kembali ke disiplin itu lagi. Tetapi dilakukan secara smooth, tidak secara tiba-tiba. Nah, inilah harapannya yang kita sebut sebagai ekspansif, ya, yaitu defisitnya lebih besar daripada biasanya yang 3% itu, tetapi kita terus melakukan konsolidasi. Kita komitmen sampai 2023 harus kembali konsolidatif di bawah 3% lagi. Karena itu kita sudah punya pengalaman itu dan kita sudah menikmati dampak positif dari stabilitas itu selama sebelum pandemi. Jadi itu alasannya Pak Fahmi. Baik Pak. Sebelum saya mau tanya lagi, saya ingin menyampaikan hasil dari
polling yang tadi kita lakukan secara seketika, Pak Febrio, dari 330 lebih attendance, partisipan, hasil pollingnya adalah 45% dari partisipan tersebut memilih jawaban tahun depan, tahun 2022, ekonomi kita baru akan pulih. Tapi tentu jawaban ini ya bisa debatable tentunya Pak ya. Tetapi saya pengen tahu apakah pemerintah akan melakukan banyak hal lagi di tahun 2021, karena tadi defisit yang Bapak sampaikan kan masih ada ruang hingga 2023. Nah, apa saja yang bisa Bapak sampaikan kepada pembaca bisnis Indonesia, terutama para pelaku usaha, bahwa banyak hal yang akan diberikan, apakah insentif atau berupa hal yang lain, sehingga akselerasinya pemulihan ekonomi kita tidak harus nunggu seperti jawabannya para responden tadi tahun depan, tapi kalau bisa tahun ini. Gitu Pak Febrio. Baik. 2021 ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari resiliensi perekonomian kita tadi ya, kita melihat outlook-nya sedikit lebih optimis dibandingkan hasil polling tadi, bahwa perekonomian kita memang untuk kuartal pertama itu mungkin masih akan menghadapi tantangan, tetapi perbaikan itu kita sudah lihat dari sejak 2020 kuartal ketiga itu sudah membaik, lalu kuartal keempat juga semakin membaik, bahkan ekspor kita sudah mulai pulih gitu ya. PMI kita sudah juga membaik, konsumsi semen misalnya sudah mulai membaik, investasi data dari BKPM ini juga sudah kita lihat pemulihannya cukup kuat, dan proyeksi dari pemerintah ini juga sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga multilateral dunia gitu ya, seperti ADB, IMF, World Bank, dan OECD. Memang bervariasi, tapi ini menuju arah yang sangat positif dibandingkan dengan 2020. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, pemulihan perekonomian ini memang bukan tanpa risiko. Bapak Ibu sekalian juga melihat bagaimana proses dari vaksinasi ini sudah agak di price in juga oleh market gitu ya. Optimismenya sudah masuk ke dalam harga dari saham, lalu capital inflow sudah mulai terjadi, sehingga pasar juga sudah melihat bagaimana proses dari vaksinasi ini memang memberikan sentimen positif, dan harapannya nanti hasilnya juga real, bisa menaikkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya untuk korporasi supaya bisa lagi meng-hire tenaga kerja kita yang sempat di layoff di 2020. Nah, tapi bukan tanpa risiko memang. Ini memang kita harus melihat bahwa program vaksinasi ini harus berjalan dengan efektif, dan kita harus tetap melakukan disiplin 3M dan 3T itu. Jadi walaupun vaksinasinya sudah mulai berjalan, tetap kasus COVID-19-nya harus tetap dikelola dengan baik sehingga tidak lagi mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang kita tahu kalau pembatasan mobilitas itu dampaknya adalah pengurangan dari aktivitas ekonomi. Jadi kami melihat bahwa untuk 2021 ini arahnya cukup positif, kita sudah lihat data-datanya, dan tentunya kita harus dukung dengan proses vaksinasi ini tadi harus berjalan dengan baik. Jadi ini besar harapan kami, masyarakat, Bapak Ibu semua bisa mendukung terus proses vaksinasi ini, karena dengan demikian kita bisa memulihkan aktivitas dari perekonomian kita lebih baik lagi. Nah, untuk dukungan-dukungan kita akan terus pantau dukungan apa yang harus kita lakukan. Tadi Pak Menko juga sudah menunjukkan bahwa program-program untuk pemulihan ekonomi nasional itu tetap dilanjutkan. Kalau kita lihat berkaca pada pengalaman 2020, Bapak Ibu sekalian, program kita itu cukup besar, sangat besar dikatakan. Kita lihat bahwa untuk perlindungan sosial itu sangat efektif. Kenapa? Karena memang pada saat krisis banyak masyarakat kita yang mengalami kesusahan, dan realisasi ini mencapai 100%,
itu luar biasa karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita kelas bawah. Nah, sementara memang untuk kelas menengah ke atas ini menunggu optimisme yang terjadi dalam perekonomian kita. Karena kalau kita lihat sepanjang 2020 kemarin, pertumbuhan dari dana pihak ketiga di perbankan itu tinggi sekali. Artinya masyarakat yang mampu kelas menengah ke atas hanya kunci yang sangat kelas menengah atas ambil keputusannya. Sekali lagi, Iwan, saya terima kasih dan tentu kerjasama dari pemerintah beserta pelaku usaha, pihak swasta juga Pak, serta masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan akan mempercepat, mengakselerasi ekonomi kita kembali pulih. Begitu Pak Febrio, saya terima kasih Bapak telah ikut dalam webinar Bisnis Indonesia Business Challenge 2021. Terima kasih banyak atas input-input serta informasi yang mungkin akan sangat berharga kepada para pelaku usaha dalam mengambil keputusannya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, kita berikan aplaus kepada Pak Febrio. Baik. Saya harapkan tidak kemana-mana, karena setelah diskusi dengan Pak Febrio, kita akan ada diskusi lagi yang